Bab 1395. Keheningan yang tiba-tiba membuat hati Lin Yu tegang, mengerutkan kening, dan mempercepat untuk bergegas menuju puncak. Tapi kemudian dia tiba-tiba mendengar suara teredam, dong-dong-dong, di atas kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang dipukul dengan keras. Lin Yu curiga untuk sementara waktu, dan mempercepat lagi. Boom, boom. Dengan ledakan, suara, dong-dong, yang tumpul berhenti tiba-tiba, dan kemudian datanglah angin bersiul. Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa pria dengan telinga hilang telah mendobrak pintu koridor menuju atap atas. Jadi, ketegangan di hatinya seketika mereda. Bangunan ini memiliki hampir 30 lantai. Atapnya kosong kecuali beberapa fasilitas yang diperlukan, dan itu tidak terhubung dengan bangunan sekitarnya. Bahkan jika lelaki tanpa telinga itu ingin melarikan diri, dia di mana saya bisa melarikan diri? Ketika Lin Yu mencapai lantai atas dan berjalan keluar dari tangga, dia datang ke atas gedung. Bangunan bayangan di sekitarnya dan jalan-jalan redup semuanya terlihat. Angin di atas gedung begitu kuat sehingga jaket Lin Yu bertiup dan berburu. Ada tetesan hujan kecil di udara. Udara dingin langsung menyegarkan banyak orang. Saat ini, baru pukul 3 atau 4 pagi, dan langit masih gelap, tetapi di bawah lampu-lampu di sekitarnya, visibilitas seluruh atap masih sangat bagus. Lin Yu dapat dengan jelas melihat ruang kontrol hos AC sentral, ruang kontrol mesin lift, dan tangki penyimpanan air di atap. Namun, dia tidak menemukan sosok pria tanpa telinga. Lin Yu sedikit terkejut, mengerutkan kening, mengambil beberapa langkah ke depan, melihat sekeliling dengan tajam, lalu mencibir, dan berkata dengan dingin, "Oke, jangan bersembunyi, keluar, aku tahu kamu ada di sini, tempat ini sangat besar secara total. Apa untungnya bagi Anda untuk bersembunyi? Mengapa repot-repot menipu diri sendiri?" Hotel ini terletak di pojok jalan dan merupakan gedung tertinggi. Di bawah sisi timur dan selatan terdapat jalan raya, bangunan yang terhubung ke barat dan utara sangat pendek, puluhan meter lebih pendek dari puncak hotel, sehingga kurang telinga. Sekarang pria itu telah bergegas, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Alasan mengapa dia tidak dapat dilihat saat ini pasti karena dia telah disembunyikan. Setelah Lin Yu meneriakkan kata-kata ini, atap kosong tidak merespons sama sekali. "Jangan buang waktu. Aku menemukanmu, ini hanya masalah waktu." Lin Yu menaikkan volume sedikit, dan berkata dengan lemah, "Jika kamu berinisiatif untuk berdiri dan menjawab pertanyaanku dengan jujur, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mencari nafkah." Setelah dia mengatakan ini, masih belum ada tanggapan. "Nah, kamu yang meminta ini." Suara Lin Yu menjadi dingin, dengan tatapan mematikan di matanya. Dia membanting pintu koridor yang baru saja diketuk oleh pria dengan telinga hilang, tetapi karena posisi kunci pintu telah dirusak oleh pria dengan telinga yang hilang. Oleh karena itu, pintu tidak bisa menutup rapat saat ini. Lin Yu dengan cepat melangkah dan membungkuk, dan dengan bantuan kekuatan menyelam, dia membanting kunci pintu dengan siku, dengan suara teredam. Kunci pintu yang terbuat dari logam dihancurkan oleh siku Lin Yu dan tertanam di dinding. Meskipun pintu ini tidak dapat sepenuhnya menghalangi pria yang telinganya hilang, dengan cara ini, pria dengan telinga yang hilang tidak akan dapat berlari ke bawah lagi dalam kegelapan tanpa suara. Selama dia melewati pintu ini, dia pasti akan membuat suara dan membuatnya lari itu sangat sulit. Lin Yu mencari-cari di atap gedung dengan percaya diri. Dia pertama-tama bergegas ke ruang kontrol hos AC sentral dan ruang kontrol motor lift dan berbalik dan melihat bahwa tidak ada orang di sekitar atau di atas atap dua rumah kecil ini. Apalagi kunci pintunya tidak rusak sama sekali, maka dia langsung mengarahkan pandangannya ke 4 tangki air besi di sisi utara yang tingginya 1 orang dan tidak bisa dikepung oleh 2 orang. "Oke, jangan sembunyi. Keluar, kamu pasti bersembunyi di dekat tangki air." Lin Yu berkata dengan dingin saat dia berjalan ke tangki air, "Itu laki-laki. Berdiri tegak." Setelah dia selesai berbicara, dia masih tidak mendapat jawaban. Lin Yu berjalan langsung ke tangki penyimpanan air dan memeriksa ketiga sisi, timur, barat, selatan, dan bahkan celah antara 4 tangki penyimpanan air, tetapi masih tidak ada tanda-tanda pria tanpa telinga itu. Jantung Lin Yu berkedut, dan kemudian dengan cepat bergegas ke pintu atap menuju ke tangga.
dia melihat ke pintu dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu, dan dia belum mendengar gerakan apapun sekarang. Lin Yu berbalik tiba-tiba, melihat sekeliling lagi, melihat ke atap kosong, sedikit terkejut untuk sementara waktu, tidak percaya bahwa sosok pria tanpa telinga menghilang di atap begitu saja. Dia telah mencari setiap sudut di atap, tetapi dia belum menemukan sosok pria tanpa telinga. Tapi dia dengan jelas mendengar pria bertelinga memukul pintu di atas atap dan bergegas keluar. Mungkinkah pria telinga yang hilang itu benar-benar melarikan diri dari atap? Mustahil, ini adalah atap lantai 30. Lin Yu mengerutkan kening, meskipun dia merasa itu tidak mungkin, dia bergegas ke tepi gedung dan melirik ke bawah. Saya melihat jalanan dan atap di bawah juga kosong, tanpa bayangan atau jejak. Pria tanpa telinga itu sepertinya telah menguap langsung dari sini. Lin Yu bingung untuk sementara waktu, dan dia merasa sedikit terkejut dan bingung, tetapi segera menjadi tenang. Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa pria dengan telinga yang hilang pasti tidak meninggalkan atap. Dia berbalik dan melirik, kemudian kembali memfokuskan pandangannya pada 4 tangki penyimpanan air di sebelah utara. Dia dengan hati-hati melihat tangki penyimpanan air, lalu berjalan cepat ke kotak, memeriksa dengan cermat keempat tangki penyimpanan air, dan menemukan tangki penyimpanan. Bagian atas tangki air juga terkunci, tanpa ada bekas kerusakan. Terlihat pria tanpa telinga itu tidak bersembunyi di tangki air. Namun, Lin Yu tidak terburu-buru meninggalkan tangki penyimpanan ini, dan mengarahkan pandangannya ke sisi utara dari 4 tangki penyimpanan, karena sisi utara dari 4 tangki penyimpanan itu dekat dengan tepi luar atap. Itu hampir meluas keluar atap, jadi Lin Yu tidak bisa memeriksa sisi utara dari 4 tangki penyimpanan air, dan ini adalah satu-satunya tempat dia tidak memeriksa seluruh atap. Meskipun sangat sulit untuk bersembunyi di permukaan halus tangki air. Tapi bagaimanapun juga, pria yang telinganya hilang bukanlah orang biasa, mungkin bisa kok. Karena titik buta, Lin Yu tidak bisa melihat situasi di sisi utara tangki penyimpanan air sama sekali saat berdiri di dalam, jadi dia harus berjalan ke tepi gedung. Memosisikan kepalanya dan melihat ke sisi utara dari 2 tangki penyimpanan air. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah ketika dia mencondongkan badan, sebuah tangan besar tiba-tiba meraihnya, dan pada saat yang sama seorang pria dengan telinga muncul di depannya. Dan dia terlihat sangat buas, dan berteriak dengan tajam, "Pergilah ke neraka." Pada saat yang sama ketika dia berbicara, pria telinga yang hilang itu dengan kuat menggenggam bahu Lin Yu. Menekan keras, pada saat yang sama menarik tangannya seperti kilat, karena takut Lin Yu akan menahannya dengan backhand. Semua yang tiba-tiba ini jauh di luar dugaan Lin Yu. Karena dia terlalu dekat dengan pria yang telinganya hilang, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jadi dia bersandar keluar gedung oleh dorongan tiba-tiba ini. Seketika kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung di bawah kakinya, tersandung tonjolan di atas gedung, dan seluruh tubuhnya segera jatuh ke bawah dengan kepala dan kakinya.